ini sampaikan sebelum pengeluaran ini. Kenapa? Suaranya jangan dia.
Cek cek. Sound check. Tes, tes. Halo. Oke. Afwan Yuk, Pak, yang cek cek. hostnya J. Wis. Oke Mas J. Pakai masker. Tidak. J, mulai J. 2 menit lagi. Siapa? Siapa? 2 menit lagi, 2 menit. Emang mengurangi sama. Iya ya. Oke J, akan mulai J. Mulai. Dimulai, Pak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Pak, suaranya ini jelas atau enggak, Pak? Jelas J. Jelas. Baik. Alhamdulillah jelas. Jelas banget. Jelas. Banget jelas. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Dendi selaku pemateri pada malam hari ini, dan selamat malam kepada para peserta. Selamat bergabung. Terima kasih yang telah ikut berpartisipasi pada malam hari ini pada program diskusi dan konsultasi bersama Bapak Dendi Ardiananto. Sebelum acara berlanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Jelani. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menjadi MC atau pengatur acara. Sebelum memulai kegiatan pada malam hari ini, pemberitahuan kepada seluruh teman-teman peserta dimohon untuk mengatur ataupun mengoptimalkan mode audio dan videonya terlebih dahulu demi kelancaran dan kenyamanan sesi diskusi pada malam hari ini.
sedikit informasi tambahan. Pada malam hari ini kita sedikit berbeda dengan pekan lalu. Pada pekan lalu kita menggunakan hasil vote untuk materi yang akan disampaikan. Namun pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang problem atau masalah yang sekarang lagi cukup viral untuk kita bahas, terutama pada kalangan anak-anak dan balita ataupun dewasa. Sebelum memulai pada materi inti, di sini saya akan menyampaikan beberapa tahapan sesi diskusi dan konsultasi. Sesi pertama, kita awali dengan pembukaan dan langsung kepada materi. Untuk sesi selanjutnya, kita akan membuka sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman semua yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait materi yang disampaikan nantinya, silakan tulis di kolom atau forum chat, atau boleh bertanya langsung kepada Bapak Dendi. Baiklah, mari kita mulai sesi diskusi dan konsultasi pada malam hari ini. Kepada Bapak Dendi Ardi Ananto, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Mas J. Baiklah, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, alhamdulillah ya kita malam ini sudah bisa ketemu lagi. Memang tadi Mas J bilang bahwa ini spesial nih karena memang berhubungan adanya ini ya satu himbauan ya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu tentang pembatasan dan lebih waspada untuk menggunakan obat penurun panas cair untuk anak-anak seperti itu dalam bentuk sirup seperti itu. Jadi ini juga saya baru dapat dari ini ya. Saya share screen ya. Oke, share screen-nya terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Nah, ini baru dapat dari tanggal 18 kemarin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tepat tanggalnya 18 Oktober 2022. Jadi dari Kementerian Kesehatan juga yang nomor 6 ini, poin 6 adalah fasilitas pelayanan kesehatan itu mensupport langsung ya apabila ada gangguan ginjal akut progresif. Dan kemudian yang ketujuh adalah tenaga kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair, sirup sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian nomor 8 adalah seluruh apotik untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi memang ini hal yang harus kita hati-hati secara serius bahwa ternyata memang ada himbauan seperti ini ya dari Departemen Kesehatan. Nah, sebelum saya masuk ke materi, jadi hal ini jadi viral nih. Kemarin juga di grupnya teman-teman saya, kebetulan memang grup SMA saya banyak dari kedokteran ya. Mereka juga banyak yang menanyakan kepada itu alternatifnya apa kalau misalnya ternyata anaknya demam seperti itu, yang biasanya mungkin menggunakan obat penurun panas cair ya seperti itu. Jadi sebenarnya untuk dari penjelasan dari teman-teman adalah bukan parasetamolnya, tapi ada bagian pencampur. Seperti kalau misalnya kita ada madu untuk mencampur herbal-herbal tertentu,
Nah, itu yang masih dicurigai. Jadi belum ada sampai saat ini belum ada penelitian yang valid ya seperti itu. Oke. Nah, pada malam ini kita akan membahas tentang eh, akan bahas tentang demam itu sendiri. Kemudian terapi mandiri di rumah ada nggak sih seperti itu? Yang simple, yang sederhana, yang efeknya cepat, kemudian juga alami dan aman ya untuk tubuh dan terutama untuk balita ya, balita dan kemudian anak-anak seperti itu. Nah ini apa latar belakang saya, teman. Kemudian, nah GIF. Jadi saya dan teman-teman tergabung dalam satu wadah namanya Give Energy Freedom Technique, di mana ini adalah satu wadah untuk teman-teman saling berbagi ilmu dan apa namanya untuk kebaikan dan untuk kemajuan umat manusia ya seperti itu. Nah, banyak hal agenda yang telah kita lakukan saat ini. Pertama adalah pelatihan, kemudian bakti sosial, pengobatan. Setiap Rabu kita, alhamdulillah selama 1 tahun ini sudah kita jalankan secara terus-menerus ya, seperti itu. Akademi Gifter juga sudah kita jalankan, di mana akademi ini ada 2 program studi. Pertama adalah holistic wellness, dan yang kedua adalah eh, digital marketing seperti itu. Kemudian pelatihan untuk trainer juga sudah kita lakukan. Alhamdulillah kita sudah ada sekitar 19 trainer yang sudah lulus dan siap membagikan ilmu, baik ilmu kesehatan maupun ilmu digital marketing ini kepada seluruh, terutama seluruh Indonesia ya seperti itu. Oke. Nah, sebetulnya hal mengenai cukup ramai hal mengenai apakah obat penurun panas itu dapat menyebabkan, kalau misalnya kemarin dari tajuk beritanya ya, bahwa bisa menimbulkan kerusakan pada ginjal seperti itu. Nah, ini sehingga Ikatan Dokter Anak Indonesia sampai menghimbau untuk pembatasan penjualan dari obat penurun panas cair ini, terutama untuk anak-anak ya seperti itu. Nah, ini saya perlu membuka dulu tentang persepsi ya, bahwa persepsi itu adalah cara pandang suatu objek yang berdasarkan dari pengetahuan dan kemudian dari pengalaman seseorang. Itu. Jadi tidak apa ya, mungkin tidak semua orang bisa menyetujui dan tidak semua orang juga langsung setuju tentang apa yang nanti akan saya sampaikan seperti itu. Tapi ini adalah berdasarkan dari pengetahuan saya dan dari pengalaman saya, akan saya sharing bagaimana cara melakukan pengobatan untuk anak-anak demam seperti itu dengan cara yang paling efektif, yang paling cepat dan paling simpel seperti itu. Dan ini sudah saya lakukan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 ini, dan sudah banyak sekali testimoni, sudah banyak sekali anak-anak yang terbantu untuk dalam kondisi demam, terbantu sehingga mereka bisa istirahat dengan tenang, kemudian juga bisa menurunkan panasnya dengan cepat seperti itu. Nah, seperti di gambar ini, bahwa masing-masing orang akan punya persepsi masing-masing tergantung dari pengetahuan dia dan juga dari pengalamannya seperti itu. Nah, yang akan saya share di sini adalah pengetahuan dan pengalaman dari saya. Oke, sebelum itu kita lebih dalam dulu, apa sih sebetulnya sehat itu. Nah, yang saya perlihatkan ini adalah definisi sehat menurut WHO ya, World Health Organization, yang merumuskan dalam cakupan sangat luas. Sehat itu punya ruang lingkup yang luas, tapi
intinya adalah pembatasannya adalah sehat itu adalah keadaan yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat atau apa ya, orang-orang yang memiliki keterbelakangan seperti itu. Jadi eh, kita memiliki di tubuh kita itu kita memiliki body, kita memiliki mind dan kita memiliki spirit, dan itu akan sempurna, itu akan menjadikan sehat apabila semuanya dalam posisi seimbang seperti itu. Nah, untuk melakukan keseimbangan ini maka tidak boleh kita melakukan pengobatan, tapi kita mengalami efek samping. Kita mengalami, misalnya kita pada saat kita demam, kemudian kita memberikan pengobatan, namun pengobatan itu mendapatkan efek samping seperti itu. Nah, ini yang tidak sesuai dengan definisi sehat menurut WHO, bahwa semuanya harus berlangsung dalam keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial. Jadi tidak mempengaruhi dari tiga hal ini. Seperti itu. Baik kalau misalnya dari holistik adalah dari tubuhnya, dari pemikirannya, dan dari spirit ya, soul. Jadi apa namanya, perbedaan yang sangat yang berbeda tipisnya antara mind dan spirit. Mind itu pemikiran kita, sedang spirit itu adalah hal yang mempengaruhi kita untuk lebih baik dalam hal pemikiran dan juga dalam hal tubuh seperti itu. Oke, kita masuk dengan definisi demam. Demam adalah meningkatnya suhu tubuh hingga lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, tubuh manusia sendiri itu panasnya sekitar 36 sampai 37 ya, itu dia. Nah, pada saat tubuh naik berarti itu merupakan alarm dari tubuh bahwa ada sistem tubuh kita yang tidak sesuai, yang tidak normal berjalan, baik dari organnya maupun dari tadi gabungan organ menjadi sebuah sistem tubuh. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya ada permasalahan di sistem pernafasan kita, maka kita akan demam. Itu contohnya adalah pada saat kemarin terjadi pandemi COVID-19, ciri khasnya adalah timbul demam. Seperti itu. Nah, demam ini menandakan bahwa dalam sistem pernafasan kita atau dalam sistem pencernaan kita ada yang tidak normal. Kalau misalnya COVID-19, maka itu disebabkan oleh virus yang kita sebut dengan virus corona, seperti itu. Jadi demam merupakan alarm yang nantinya bisa jadi apa namanya tadi, menandakan adanya penyakit dan kondisi tertentu. Jadi merupakan alarm yang harusnya mengingatkan kita bahwa oh, ada sesuatu dalam tubuh kita yang harus kita perbaiki seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, demam umumnya terjadi sebagai reaksi dari sistem imunitas tubuh kita dalam melawan infeksi kuman penyebab penyakit. Bisa itu virus, bisa itu bakteri, dan itu bisa juga jamur seperti itu. Nah, jadi sebetulnya tadi di depan saya bilang itu alarm, sedangkan kita punya sistem pertahanan tubuh, sistem yang sudah diciptakan oleh Allah itu untuk melakukan bentengan agar tubuh kita tidak rentan terserang oleh penyakit. Jadi jadi demam itu adalah alarm pertama yang akan menyala pada saat kita terkena infeksi kuman seperti itu. Walaupun penyebab dari demam sendiri bisa banyak ya. Yang pertama adalah penyakit infeksi, jadi infeksi virus, bakteri, jamur, parasit seperti itu. Atau juga karena adanya radang kronis seperti rematik ya, rheumatoid arthritis seperti itu bisa menyebabkan demam juga. Kemudian pada saat kita diberi vaksinasi atau imunisasi, itu kita juga otomatis akan demam. Karena apa? Karena sistem tubuh kita dipaksa untuk melawan
virus ataupun bibit penyakit yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, sehingga sistem kekebalan tubuh kita mengenal penyakit tersebut dan bisa bertahan menggunakan kemampuannya untuk menahan virus tadi atau kuman tadi tidak menyerang tubuh kita lebih dalam. Kemudian juga ada beberapa obat-obatan yang bisa menimbulkan demam. Kemudian juga pada beberapa kasus kanker itu juga dapat menyebabkan demam. Nah, gejala yang paling utama dari demam itu adalah panas di atas 38 derajat Celcius. Itu gejala yang paling umum. Namun juga selain itu ada gejala-gejala sampingan seperti sakit kepala, berkeringat, kemudian menggigil ya, rasa badan dingin semua seperti itu, lemas, nyeri otot, sampai hilang nafsu makan. Nah, ini gejala-gejala ini yang perlu diperhatikan pada saat terjadi demam, sehingga pada saat alarm berbunyi kita bisa mengantisipasi bagaimana. Pertama, mengantisipasi apa yang terjadi pada tubuh kita, kemudian bagaimana caranya untuk menterapi seperti itu. Nah, ini adalah basicnya bahwa Allah telah di dalam surat At-Tin ya ayat 4 bahwa Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ternyata dari sistem semua tubuh kita terdiri dari berbagai macam sistem, ada satu sistem kekebalan tubuh dan juga ada sistem alarm tubuh seperti itu. Sistem alarm tubuh itu akan mengingatkan kita apabila ada kondisi tidak normal dalam tubuh kita, termasuk juga demam ini. Demam ini termasuk alarm yang Allah telah sisipkan ke dalam tubuh kita sehingga dia akan otomatis memberikan peringatan kepada kita. Dan di samping itu Allah juga sudah memberikan senjata ya untuk tubuh kita agar pada saat terjadi permasalahan dalam tubuh kita bisa melakukan perbaikan secara sendiri. Dan ya tentu kita harus mengetahui bagaimana ilmunya seperti itu, seperti patologinya seperti apa, kemudian organ apa yang bekerja, kemudian sistemnya seperti apa, itu yang harus kita pelajari. Nah, ini yang kita akan sharing malam ini. Oke. Nah, yang kita akan bahas malam ini adalah satu metode pengobatan yang simple. Yang pertama adalah sederhana langkahnya, cepat responnya, permanen hasilnya, biayanya murah, gitu kan, dengan barang-barang yang bisa kita dengan mudah kita dapatkan, dan yang paling penting adalah aman, tanpa efek samping. Sehingga apabila teman-teman di sini Bapak Ibu anaknya sakit, gitu kan, kemudian terjadi demam, nah dengan terapi ini, insya Allah nanti hasilnya akan lebih aman dan cepat, sehingga si buah hati kita bisa mendapat kesembuhan dengan izin Allah dengan lebih cepat ya. Nah, ini dia. Sudah banyak testimoninya. Jadi yang akan kita bahas tentang cara mengobati demam ini sudah banyak sekali testimoni dan juga sangat mudah dilakukan, bahkan bisa menjadi satu solusi buat bapak-bapak, ibu-ibu untuk melakukan terapi ini di rumah. Nah, kita terima kasih kepada ini ya, dua orang guru kita gitu kan, Profesor Pak Jiwu dengan Madam Bufinder Kaur yang sudah mengajarkan dan menyebarkan ilmu sujok ini sehingga nanti bisa kita manfaatkan. Jadi nanti yang kita akan sharing di sini adalah satu ilmu pengobatan yang bernama sujok, yang itu merupakan pengembangan dari akupuntur sehingga dia efeknya memang cepat seperti itu, dan juga melalui penelitian yang sangat dalam sehingga hasil yang didapat bisa permanen dan cepat seperti itu. Oke, ini adalah satu catatan ya, bahwa meski kadang mengkhawatirkan, sebagian besar demam yang disebabkan oleh virus, oleh infeksi virus, akan sembuh dengan sendirinya. Itu. Namun jika demam sudah mencapai suhu lebih dari 39 derajat Celcius,
seperti itu, diperlukan penanganan untuk mengatasi ketidaknyamanan akibat demam dan mengobati penyebabnya. Nah, di sini adalah poin penting adalah pertama, infeksi virus yang menyebabkan demam itu sebagian besar akan sembuh dengan sendirinya dengan cara kita beristirahat, kemudian mengonsumsi makanan yang cukup dan mengonsumsi herbal yang baik seperti itu. Kemudian, apabila sudah lebih dari 39 derajat Celcius, maka akan timbul rasa tidak nyaman, rasa menggigil, rasa panas, rasa bermacam-macam tadi seperti gejala-gejala yang tadi akan keluar. Nah, di situ timbul keinginan untuk menghilangkan rasa sakit tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan adanya pengobatan, adanya terapi. Nah, ini yang kita share adalah terapi yang simple ya, yang tadi saya jelaskan, seperti itu. Dan juga mengobati penyebabnya. Jadi, kita tahu bahwa itu adalah satu alarm, kemudian apa yang harus kita lakukan dari situ. Sebagai contoh, misalnya demamnya karena pilek, seperti itu, maka pilek itu harus kita tahu penyebabnya adalah pilek, kita tahu penyebabnya pilek itu adalah virus, maka kita tahu bagaimana cara mengatasi si infeksi virus tersebut. Dan juga sama seperti COVID-19, kita tahu bahwa itu penyebabnya adalah virus, maka kita harus mengurangi keaktifan dari virus tersebut. Maka ada langkah-langkah yang akan kita lakukan dari situ. Oke. Nah, ini untuk terapinya. Yang pertama adalah paling penting perbanyak minum air putih. Nah, itu sebagai seperti kayak di mobil kita butuh radiator gitu kan. Nah, itu air yang bisa mengeluarkan mentransfer panas yang ada di dalam tubuh kita sehingga nantinya air tersebut akan bisa meredam panas tinggi dari tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah terapi GIF, terapi yang nanti akan kita pelajari bersama ini, terapi yang menggunakan warna dan menggunakan biji-bijian seperti itu. Kemudian yang tiga adalah terapi herbal. Jadi terapi GIF ini kita lakukan di luar tubuh, sedangkan terapi herbal itu kita konsumsi masuk ke tubuh. Nah, tiga hal ini sangat penting pada saat kita berhadapan dengan kasus sakit demam ya, seperti itu. Oke, untuk terapi GIF-nya pertama ada terapi warna. Yang utama adalah kita lakukan pada organ kepala untuk menurunkan panasnya. Kemudian kita terapi juga di organ limpa untuk meningkatkan imunitasnya. Dan juga pada organ penyebabnya. Kemudian yang kedua adalah terapi biji. Itu sama kita lakukan di mana? Di organ kepala, kemudian di organ limpa, dan organ penyebabnya. Dan yang ketiga adalah kompres es batu pada ujung jari. Nah, tiga hal ini yang pada saat kita bertemu dengan sakit demam, maka ini yang sebaiknya cepat kita lakukan terapinya ini kepada si anak seperti itu. Oke, ini untuk terapi warna ya. Mungkin saya contohkan aja. Saya stop share dulu. Jadi kita menggunakan warna biru dan warna kuning ya. Seperti itu. Oke. Saya stop share dulu. Oke. Ini tangan saya terlihat ya seperti itu. Nah, untuk terapi warna kita bisa menggunakan spidol apapun seperti itu. Tapi untuk anak-anak saya sarankan untuk memakai spidol yang khusus ya. Ini spidol yang khusus untuk terapi warna. Dia tintanya itu tidak mengandung alkohol, tidak mengandung toluen sama silennya. Jadi sehat untuk aman bila tertelat atau dimasukin mulut oleh si anak. Nah, dengan warna biru itu kita lakukan titik aja di ujung-ujung jarinya. Nah, seperti ini. Nah ini seperti ini. Jadi ada warna biru di ujung jari cukup dengan titik aja. Betul. Nah, ini kita lakukan untuk menurunkan panasnya. Kemudian selain organ kepala, maka organ
dengan warna kuning ya, warna kuning itu kita lakukan di limpa. Limpa itu ada di sebelah kiri. Jadi di ruas ketiga, ruas ketiga, ruas ketiga, ruas ketiga, ruas ketiga. Nah ini kelihatan ya. Nah ini kita lakukan apa? Rapi warna dengan warna kuning di titik limpa seperti itu. Oke. Nah ini untuk rapi warnanya. Nah saya akan contohkan kalau misalnya sakitnya karena pilek atau karena COVID-19 itu kan, nah kita bisa lakukan dengan warna kuning juga karena warna kuning ini untuk mencegah si virus lebih aktif ya seperti itu. Kita bisa menggunakan warna kuning, maka kita bisa taruh warna kuning itu di saluran pernafasan. Jadi dari ruas pertama itu kita tarik garis sampai ke ruas kedua. Nah di ruas kedua ini adalah sistem pernafasan.